bertemu, berbincang bersama batu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kali ini kita untuk misi malam Jumat ya. Ada sedikit cerita dari teman kita. Kita kenalan dulu deh, oke? Jadi tar dulu, konten kita ini apa nih? Tentang malam ini tentang horor ya. Iya. Jadi memang beberapa hal kemarin sempat ngomong juga sama teman yang di samping ini tentang cerita yang lumayan Sedikit horor ya, sedikit horor di Iya. perjalanan saat pendakian ya. Iya. Ya, jadi di sini nih kita perkenalkan dulu lah teman kita ini. Langsung bercerita kita nih. Mungkin langsung memperkenalkan diri saja ya, nggak perlu kita kenalin ya. Coba kenalkan diri Anda. Orang bujang. Cowok kicin. Saya Ari. Itu aja. Hari aja ya. Ari. Oke. Oke. Katanya ada yang boleh diceritain nih tentang satu pengalaman yang mungkin sifatnya agak sedikit mistis gitu. Sebenarnya banyak hal yang mistis bang. Ya, banyak hal yang sebenarnya mistis. Cuma dan teramat sering lah mistis atau apa. Di sekeliling kita ya. Sekeliling kita lain sebagainya. Dari segi ketika naik gunung kah, ketika dalam perjalanan kah, atau ketika membantu orang kah, atau ketika ada kegiatan yang tidak kita duga-duga kah. Tunggu bentar. Tadi katanya bantuin orangnya kayak gimana sih bentuknya? Maksudnya bantuin orang itu hantu dan jadi mistis. Ya, bantuin terus tiba-tiba nih orangnya hantu atau bukan orang atau apa gitu. Ya bantuin orang dalam arti kan biasalah dulu kan mahasiswa kita ngadain acara-acara Di kampus atau ngadain acara pelantikan di luar, atau teman-teman yang ngadain kegiatan kayak pelantikan kah, kayak ada workshop kah di luar atau apa. Biasanya itu ada yang masalah kayak surupan, atau biasanya ada masalah tentang diganggu atau apa gitu. Oh, jadi bantunya dalam bentuk kayak rukyah bisa gitu ya? Ya seperti itulah. Tapi kita membantu untuk bukan untuk apa ya, tapi untuk tidak menjadi keributan lagi lah, gitu. Mengamankan tempat itu. Gitu. Berarti Bro Ari nih, Sematron Ari nih sering menemukan di lapangan itu orang tiba-tiba kesurupan dan situ yang mungkinnya seperti itu. Ya, karena jika pun memang orang sudah ada memang yang sudah bisa, bukan saya jago, bukan saya nyembuhin atau apa, bukan. Tapi kalau saya bilang ketika ada orang yang memang bisa Majus udah dia. aja, majus bisanya aja. Gitu. Nah, kalau gitu, ntar dulu saya potong. Berarti teman saya nih, dia kerasukan pelang. Aing macan. Gina. Oke, kita kembali ke garis berak. Sekarang kita ceritain tentang satu pengalaman kita pernah ke gunung. Ya. Intinya bukan saya ya, tapi teman kita ini Purwari Iya. tentang pengalamannya ke gunung. Intinya di sini di Lombok itu ada satu gunung namanya Gunung Rinjani ya. Mungkin kalian juga tahu. Ini salah satu gunung yang dikenal salah satu gunung angker di Lombok, dan banyak cerita-cerita mistis yang ditemukan. Bukan cuma kita sih, tapi banyak orang juga yang menemukan. Salah satunya ada teman kita Purwari yang sekarang ingin bercerita tentang kita, apa sih pengalamannya dia ke gunung itu, apa yang ditemukan di sana. Ya, karena juga sebelum dia bercerita, karena dia sempat juga ceritain sama saya. Saya nemu ini yang gini-gini ya, mesti sedikit ya kemarin sebelum gempa yang kemarin. Jadinya hari ini saya ceritakan dulu kronologinya. Jadinya si Ari ini dia naik gunung itu sebelum gempa yang di tahun 2018 Yang 7 skala Richter tuh dia pergi naik Rinjani. Sebelumnya itu dia mau ajak saya. Sebelumnya dia mau ajak saya naik Rinjani. Cuma waktu itu saya ada sesuatu yang tidak mungkin, saya tidak jadi ikut. Dan dia jadi pergi bersama teman-temannya kalau nggak salah ya. Nah, dan setelah dia selesai naik turun gunung, dia beberapa hari setelahnya menceritakan sesuatu yang begitu horor, dan mungkin di sini sekarang kakaknya itu Bisa aja kita tahu kita akhirnya ya. detail ceritanya nih kayak gimana nih. Oke. Kalau kita berbicara tentang mistis atau tidaknya gunung itu tergantung, karena setiap gunung itu punya kemistisan dan nilai adat mistis yang memang berbeda-beda. Dan
jikapun satu gunung kita berbicara tentang Rinjani atau Mahameru atau gunung yang lain sebagainya, ketika orang pun menemukan pengalaman yang berbeda-beda juga. Benar. Nah, bagi teman-teman yang nonton mungkin juga punya pengalaman yang berbeda dengan apa yang saya temukan, atau mungkin pengalaman yang sama atau bagaimana. Jadi luar biasanya Rinjani itu dan gunung-gunung lain itu adalah tempat-tempat yang mungkin sebagian orang mengatakan tempat untuk apa ya, menikmati sebuah keindahan atau karunia yang telah diciptakan Tuhan kepada manusia untuk dinikmati, dan kita harus menjaganya. Dan jangan lupa di sana juga ada yang memang ada penghuninya dan ada orang selain kita. Jadi waktu saya naik gunung kemarin itu, memang sebelum gempa itu sampai saya naik gunung untuk kali pertamanya saya udah mungkin sering banget naik Rinjani, pertama juga sama yang satu Itu naik tahun pertama kali itu Pan, pertama kali saya naik Rinjani sama Ari itu di tahun 2013 ya. 2013. Baru 2014 nya itu sama teman kita yang alumni KC. Nah di 2013 itu juga sama Ari baru-baru amatiran naik gunung. Nah lanjut. Nah setelah itu ada beberapa hal yang memang buat saya bingung saat itu. Ada kakek saya, kakek dari saudara dari keluarga ibu saat itu, almarhum. Jadi saat itu beliau itu umur 74 tahun. 74 tahun. Naik Rinjani. Naik Rinjani. Waduh. Dari Sembalun. Dan beliau itu adalah tipikal orang yang sangat amat susah diajak, dan dia sendiri ketika mau berangkat pun harus memaksakan dirinya untuk pengen berangkat. Tapi saya tidak tahu kenapa untuk kemarin sampai istrinya bilang, sampai dia yang minta pengen ikut. Si kakek. Waduh. Nah, tapi dia pengen ikut, dan sampai kita yang ngelarang dia buat ikut. Karena kita keras ya. Nah, keras banget. Jalur sebenarnya yang kita lalui itu pengennya itu jalur Toreang, karena menurut beliau itu pengen itu Toreang biar cepat sampai. Tapi kalau kami saat itu berlima, kalau nggak salah saya, adik saya dan teman-teman saya juga bilang, saya pengen naiknya itu lewat Sembalun. Untuk apa? Untuk ngejar puncak saat itu. Tapi akhirnya agak saya bersikeras, kalaupun memang ikut kayak gini. Tapi saya tidak tahu pola pikirnya saat itu apa, makanya pengen ikut, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Jadi ketika itu oke lah, kita berangkat. Saya nginep di sana dulu di Lombok Utara di rumah kakek itu, baru kita pergi pagi dini hari ke Sembalun. Berarti dari Lombok Utara muter ke Sembalun ya, muter. Tapi kita taruh motor di Toreang. Kita taruh enggak ke Sembalun jalur yang jalur baliknya, kita lepas motor di jalur balik. Kemudian kita diantar, ada salah satu teman saya di sana juga di Toreang. Dibawalah ke Sembalun. Naiknya dari Sembalun. Gitu. Berapa orang? Saya naiknya itu berapa orang? Berenam plus berenam. kakek saya. Sama almarhum ya, sama si almarhum kakek. Iya, sama si berenam. Jadi saat itu kan beliau ini salah satu pawang. Juru kunci. Tapi ya di jalur yang berbeda. Nah saat itu mungkin nanti kalau ada sela-sela nanti kan saya lihat fotonya nanti. Nah saat itu kita naik ke Sembalun, jalanan. Mungkin orang kira kita nggak tegaan, ini kisah lucunya, kita ada lucunya ini. Ada lucunya itu. Kakek saya bilang gini, kalian duluan, saya belakangan. Karena saya kan iba gitu kan, orang tua, kalau kenapa-napa saya harus temenin gitu. Ternyata oke lah, kita duluan. Kita perjalanan kalau di gunung itu bukan kilo hitungannya, tapi per jam. Nah, ketika sudah kita tinggalin sekitar 2 jam, ternyata dia nggak tahu kapan tiba-tiba dari depan. Nah, kakek. Terus dia tuh hanya mau break di setiap pos. Sedangkan kita kan sebelum pos aja kita pengen break aja gitu. Dan dia bawa tas dan sebagainya gitu. Dan bawa tas sendiri. Bawa tas sendiri. Bawa tas sendiri. Dia start misalnya ini kan berenam, 5 orang nih udah jalan nih. Disuruh duluan, terus pas sudah mau nyampe satu pos lah itu, dia tiba-tiba sudah ada di pos itu duluan. Ada di sana duluan. Amazing. Dan hebatnya itu mungkin kita nggak sempat melihat karena mungkin capek saat itu. Beliau sudah sampai sana. Benar. Nah terus akhirnya dulu kan
mistisnya di Rinjani itu adalah kalau naik gunung itu jangan pernah lihat belakang, jangan pernah berkata kotor, jangan pernah bilang capek. Kita dengar ya. Nah, selain mitosnya mungkin kalau kita yang muda-muda ini yang baca-baca misalnya tidak terlalu memperhatikan tentang hal itu. Busit lah tentang kita nggak boleh ada belakang, ngomong kotor gitu ya. Supaya lah. sana tuh anjing gitu. Atau apa. Tapi sana kan udah tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Tapi kita kakek saya tuh melakukan hal itu. Dan ketika itu ada seorang lucunya itu ada seorang Surabaya lah, tapi agak-agak mungkin agak-agak seperti orang besar lah, itu orang tua kayak wasiat bapak saya lah, yang umur 40-an 50-an kalau nggak salah. Nah saat itu beliau bilang sama kakek saya, "Yuk kek, kenapa sendiri? Sama siapa sini? Sama cucu saya." "Mana cucunya?" "Kurang ajar cucunya." Kakek saya belum bisa ngomong, tapi dari vonis kurang ajar cucunya, ngapain tinggal kakek sendiri, bilang gitu. Saya marahin, saya cucunya, sama kejarin cucunya, saya mau kejar cucunya, dia bilang gitu. "Jangan," dia bilang kakek saya. "Enggak, kenapa kakek tinggal sendiri?" "Jangan." "Kenapa aja?" dia bilang itu kan akhirnya kenapa dia bilang itu si kakek si papa itu. Terus cucu saya masih di belakang, kurang. Kayak dengan kondisi postur yang seperti itu gitu loh. Dan ada satu hal yang memang dilihat dari situ, akhirnya saya benar ngikutin si kakek sampai bukan saya ikutin jalannya kakek sampai setelah itu saya ikutin jalannya, nggak mau kita tinggal enggak, masih di area Pelawangan. Saya pribadi gitu ya, masih ngikutin kakek, masih ngikutin di belakang gimana sih dia menghilang atau gimana karena penasaran dengan yang saat tadi itu. Ternyata enggak, ternyata beliau itu jalan hanya menunduk, hanya berzikir, dan jalan kaki dan tidak pernah lihat belakang. Oh gitu. Iya. Dia apanya pakai sepatu? Dia pakai sandal biasa. Sandal biasa. Sandal apa bet biasanya? Siwika. Jadi kita ada iklan ya. Meli. Nah itu begitu. Jadi sampai sana ternyata benar dengan mitos-mitos yang memang kearifan kearifan lokal budaya itu memang harus dijaga, karena memang bukan kita aja yang di gunung itu, tapi banyak hal-hal yang lain. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus tutur kata. Dan yang paling penting ketika naik gunung itu yang diperhatikan itu adalah niat. Niat. Karena saya hampir berapa kali ya? Hampir 4 kali naik gunung saat itu. Ketika udah 4 kali saya naik gunung, saya berperhatikan dengan benar teliti. Saat itu saya perhatikan ada seorang mbak-mbak, orang wanita yang berkultur gemuk, mungkin kalau digabungin kalian berdua mungkin seperti itu kan? Lebih gede dia ya. Lebih diet. Saat itu ketika dia naik dari liter E, dia jatuh. Dia harusnya jatuh. Disuruh balik sama teman-temannya. Dan saya bilang, "Mbak balik aja. Kalau memang sampai nggak puncak, sampai Barsman aja dah. Nggak sampai puncak. Saya pengen lihat kuasa Tuhan bagaimana sih besarnya alam ini." Sambil dia berzikir, sambil dia berbaca basmalah lain sebagainya, Masya Allah, saya merinding banget saat itu. Dan saya tinggalin dia udah sekitar 3 jam lebih, 4 jam kalau nggak salah. Terus dan lewatnya dia saya udah lewatin, baru naik lah gitu. Dia kan udah lewatin sampai puncak saat itu mungkin. Dia mau sampai puncak 30 menit tadi sampai puncak. Ketika saya sudah mau sampai puncak, tiba-tiba mbak tuh dari depan. Pasti dia nyalip saya. Tapi yang paling penting, ya mungkin karena kita lelah, karena kita apa. Jadi kesimpulan gelap ya. Jadi kesimpulannya naik gunung itu bukan pertama kuat atau tidak, tapi bagaimana niat kita. Niat kita jelek ya. Nah, terus kelanjutan dari kakek itu gimana tuh setelah endingnya nyampe ngikuti segala macamnya? Nah, terus ketika sama kakek itu alhamdulillah kita sampai Pelawangan, terus langsung Pelawangan mana tuh? Sembalun, Sembalun ke danau, dan danau. dan kakek saya itu tidur tuh nggak di tenda. Maksudnya? Tidur tuh nggak di tenda, tapi tidurnya di hangat itu. Pokoknya dia hanya datang ke kita tuh hangatnya gitu ya. Makan doang. Oh, berarti malam setelah nyampe di Segarana dia tidak tidur di dalam tenda. Tapi dia tidur, maksudnya berendam. Nah, karena konon katanya di sana tempat untuk menetralkan rasa lelah itu. Iya. Memang di sana untuk penyakit kulit segala macam sih memang ada sih katanya. Iya. Terus
kita itu berapa kali pribadi ya, saya berapa kali sama adik saya itu mau jatuh di di tebing-tebing puncak saat itu. Tapi seolah berapa kali niat saya pengen sampai puncak, kalau bisa kelas subuh di sana. Berapa kali saya mau jatuh saat itu, karena mungkin capek, udah lemes. Itu saya ngerasa, dan adik saya pun ngerasa, saya seperti ketika mau jatuh tuh ini dipegang, kayak ada yang narik gitu ya. ada yang narik. Saya udah kan nggak ada orang, sedangkan saya udah ini saat itu jarak berapa jauh lah saya sama orang depan sama belakang saya. Dan saya boyongan gitu iya, ya, boyongan. dan saya jatuh gitu, kayak ada yang narik kayak gini gitu ya. kan di literan itu kan ada tebing itu kan, yang puncak itu. Itu serius. Nah, setelah di Segerana dan pulang dengan selamat, kan terus selang berapa minggu itu kan jadi seperti minggu saat itu ternyata saya belum tahu alasannya dan isinya Siapa nih alasan dari kakek Si itu kakek. oh jadi kemarin awal maksa-maksa ya. jadi tapi nggak mau kasih tahu apa alasannya nggak mau gitu. kasih tahu alasan saya. Tapi setelah tapi sebelum gempa beliau nelpon isinya, kamu sudah ditemenin sama papumu, dia bilang gitu. Ditemenin sama papumu, kakek lah ya. sama kakek kamu. Ya, ya. Sekarang kakekmu lagi capean, kayak ada badan. Sebenarnya kakekmu itu ngikut ngajak kamu itu karena kayak dia ngerasa itu kayak nggak mau ada apa-apa sama cucu-cucunya. Dan kan cucunya yang lain banyak yang pengen pergi tapi nggak pernah dia mau ikut gitu. Akhirnya setelah itu lalang 2 hari setelah itu ditelepon apa gempa 6,2 yang pertama ya tanggal 29 Juni. Nah itu Ya. kata gempa. Dan teman-teman saya mungkin kalau kesempatan di channel YouTube selanjutnya nanti teman saya terjebak di sana itu kita undang. Nah mungkin saya bisa kenalin nanti biar kita kupas apa sih terjadi ketika terjebak di sana. Nah gitu. Dan ketika gempa saat itu kakek saya ada pesan atau gimana sama kakek? Dia ada di mana dan apa ada pesan itu kakeknya itu ada sih. almarhum. Ada. Jadi kalau mau naik gunung itu niatkan yang benar-benar bersih dan jangan sebatas kita naik gunung untuk senang-senangan doang gitu. Iya. Apa yang kita bisa lakukan untuk menjaga alam karena memang alam ini kan hidup. Nah, jadi itu yang harus dijaga. Dan akhirnya ketika gempa itu seminggu setelah gempa dia kan akhirnya kena sama apa ya? Gerbang. Siapa yang gerbang? Betisnya itu kena sama Apa kayu. Betisnya itu kena kayu. Jadi pas gempa lagi sholat isya. Isya. Ketindih sama ada bahan bangunan itu kayak kayu. Oke. Betisnya. Tapi seminggu saya itu dinyatakan sembuh sama dokter, udah boleh pulang. Tapi berapa jam setelah itu beliau wafat. Ya, karena tempat tinggal kakek ini kan dia di Bayan ya. Enggak, Di wilayah Bayan atau yang di Kayangan. di Kayangan yang daerah gempa pada saat tahun salah satu 2018 yang itu ya. paling besar dampaknya adalah Kayangan. Oh jadi selama jadi kakek itu kesana itu mendampingi kalian lah gitu ya. Nah, yang kita jadinya saya ngambil sedikit simpul jadinya yang mikirnya ini udah uzur nih udah kuat ngapain ikutan istirahat aja di rumah, ternyata ujung-ujungnya dia yang lebih kuat dalam artian menanjak dan kamu kaget pada saat di perjalanan. Dan yang saya kaget tuh beliau ketika saya tanya, beliau bilang gini Bang, kapan pertama kali kakek kesini? Saya bilang gitu. Sebelum Gunung Jari ini ada. Sebelum Gunung Berjari itu ada. Sumpah. Dan saya tuh kagetnya seperti itu. Kapan? Kan sudah ada sejak lama gitu loh. Jadi beliau jawabnya kayak seperti itu. Jadi saya percaya nggak percaya. Terus apalagi berarti udah dari mungkin kecil sekali ya. Kalau umurnya 74 tahun jadinya kalau dia kecil-kecil ya minimal lah kita tahu lah. Anak-anak kecil yang jalan naik ke gunung yang paling kecil yang saya pernah lihat itu umur 10 tahun. Jadinya yang mungkin yang kecil yang beliau maksud itu mungkin Gunung Barujari saat itu masih belum terlalu besar ya belum sekarang. terlalu gede, besar. gitu sih. Mungkin kalau Terus dia bilang gitu. Kapan Berarti terakhir kali dia bilang? terakhir kali itu udah terakhir pergi mendaki terakhir adalah ketika sama saya. Berarti simpelnya pertama kali almarhum kakek ini dia naik sebelum ada anak Gunung Rinjani dan naik lagi setelah ada anak Gunung Rinjani kayak gitu. mantap. Jadi oke, terima kasih buat Bu Ari, keren ceritanya. terima Kita kasih. sebenarnya ada sambungan lagi nih Iya, dengan ceritanya ini. jadinya
sangat sedikit menegangkan dari beberapa potongan cerita dari Ari, karena Ada juga beberapa nanti kalau teman-teman penasaran tetap ikutin ini, karena ada satu masalah lagi, ada satu permasalahan yang saya alami dan ini real, tidak berbohong dan sebagainya, dan ini sangat tidak nalar lah. Oke, ya. Itu. Jadi sebelum itu mari kita kasih Al-Fatihah dulu untuk Ya, almarhum kakeknya. Silakan. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Amin. Allah Subhanahu wa taala, Amin. diampuni segala dosa-dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin itu Itu saja aja. dulu Oke. perbincangan malam kita. Sip. Di apa namanya konten Bertemu season 1 ya, episode 1 kita tentang pengalaman Bro Ari ini pergi ke Rinjani dan bagaimana kekuatan seorang kakek ya, walaupun umurnya sudah tua tapi jadi motivasi buat kita semua nih yang luar biasa, karena faktor U itu sebenarnya cuma coretan dalam sejarah hidupnya orang gitu ya. selagi ada niat semua orang bisa naik gunung. Semua pasti bisa naik gunung asal ada niat tua mau muda ya. pokoknya. Asal niat bagus dan Persiapan segala macamnya dan ada yang mendampingi lah Iya. pastinya. Mungkin itu saja yang kita bisa bahas untuk malam ini. Mungkin selebihnya nanti kita lanjut ke part selanjutnya. atau mungkin nanti kalaupun memang teman-teman penasaran atau apa, nanti kita cari penampakan. Iya. Oke, tangan buat mereka berdua. ini sudah ini yang susah nih. ini sudah yang kita susah. belajar dari hantu-hantu. Kalau kita sama orang begini susah nih, tantangannya ribet. Bucin. Oke, kalau gitu jangan lupa like, subscribe di sini dan jangan lupa komen. Ingat, komen yang positif, jangan yang negatif. Kalau yang negatif berikan dengan kritik dan saran biar kita semakin lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.